Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya Gila NPM 24035010066. Di sini saya akan membuat video atau saya akan menyampaikan sebuah materi dari statistika. Nah, apa saja materi tersebut? Yaitu tentang statistik deskriptif dan statistik inferensi. Nah, pertama-tama saya akan membahas apa itu statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah proses pengolahan data ke dalam format yang mudah dipahami dan diinterpretasikan ke dalam bentuk numerik dan sebuah grafik. Nah, tujuan dari statistik deskriptif ini yaitu mengetahui nilai statistik deskriptif yang berupa mean, median, modus, deviasi standar, skewness, dan kurtosis. Lalu juga tujuan dari statistik deskriptif ini yaitu untuk menyajikan sebuah data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti dalam bentuk grafik dan diagram. Nah, nilai statistik tersendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama, nilai statistik berdasarkan ukuran lokasinya. Nah, ini meliputi banyak. Yang pertama, mean, median, modus kuartil, standard of error, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan membahas apa itu mean. Mean adalah rata, median merupakan nilai tengah, modus adalah bilangan yang sering muncul, dan kuartil merupakan nilai yang membagi seluruh distribusi ke dalam 4 bagian, yaitu ya bisa dibilang seperti seperempat dibagi dengan jumlah datanya. Nah, terus yang kelima itu standard of error atau standard of error mean. Nah, terus jenis nilai statistik yang kedua yaitu dengan jenis ukuran variabilitas, mana meliputi dua, variansi dan standar deviasi. Nah, terus jenis nilai statistik yang ketiga yaitu berdasarkan ukuran bentuknya, meliputi skewness dan kurtosis. Oke, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengoperasikan data untuk dibuat ke dalam bentuk statistik deskriptif. Di sini saya menggunakan software Minitab. Maka dari itu bisa disimak sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah membuka software Minitab-nya. Nah, terus kita akan melihat data. Di sini saya sudah membuat sebuah soal dan di mana soal tersebut saya sudah merangkumkan ke dalam sebuah Excel. Jadi di sini teman-teman agar lebih mudah, teman-teman harus mengolah data itu ke dalam sebuah Excel terlebih dahulu supaya dapat mudah dimasukkan ke dalam Minitab-nya. Di sini saya sudah mendapatkan berbagai macam contoh soal ya. Saya sudah membuat perbandingan sebuah soal-soal. Di sini saya akan membuat yang deskriptif terlebih dahulu. Di sini saya mengambil contoh paket di bawah 5 kilo dan paket di atas 5 kilo. Maksudnya dalam hari pertama itu ada berapa dan seterusnya. Di sini saya mengambil sampel 14 hari. Nah, di sini kita akan membandingkan berapa mainnya, berapa modusnya, gitu kan. Jadi kita copy, terus kita kopas ke dalam Minitab, kita kopas, terus kita ke start, basic statistik, terus display deskriptif. Di sini variabel kita pilih dua tersebut. Kita select dan sudah. Terus kita pencet ke menu statistik. Di sini apa aja yang kita perlu cari? Ya, kita centang-centang aja yang perlu kita cari. Di sini saya ingin mencari mean, oke kita centang mean, SF mean kita centangnya mean, terus variance kita semua yang kita perlu cari kita centang. Nah, ini kita minimum maksimum nggak usah, and non missing nggak usah, and missing nggak usah. Kita skewness kita cari, kurtosis kita cari. Oke, karena semua yang kita cari udah kita centang, kita oke. Nah, setelah itu kita oke. Oh, kita kelupaan satu, yaitu grafiknya. Mohon maaf. Kasih statistik, kita ulang lagi, display. Terus kita kasih graphs, kita ingin melihat apa aja yang kita lihat, yaitu histogram dan box plot. Nah, oke, kita oke lagi. Oh iya, ketemu. Di sini kita bisa lihat mean-nya berapa, terus SMA-nya berapa. Jadi teman-teman bisa melihat ini semua. Karena statistik deskriptif itu hanya untuk menampilkan sebuah data atau seperti judulnya mendeskripsikan data ini bagaimana rata-ratanya, bagaimana mediannya, bagaimana skewness dan lain sebagainya. Di sini kita melihat ada histogram dan box plotnya. Box plot sendiri adalah untuk mencari tahu apakah ada anomali atau outliers, sehingga ya bisa teman-teman perhatikan di sini ya. Data yang kita punya itu tidak ada outliers atau anomali, sehingga ya aman aja, jelas lah datanya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu statistik inferensi. Nah, statistik inferensi ini ada berbagai macam. Yang pertama ada one sample t-test, two sample t-test,
parent t-test dan z-test. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan menjelaskan terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu statistik inferensi. Nah, statistik inferensi adalah merupakan metode statistik untuk menganalisis sebuah data agar dapat ditarik kesimpulan dari beberapa sampel melalui uji hipotesis. Nah, penarikan kesimpulan itu bisa berdasarkan H0 dan H1. Nah, maksudnya di sini adalah H0 itu adalah merupakan tidak ada perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Sedangkan ketika kita menerima H1, itu adalah hipotesis alternatif, yang dimana berisi pernyataan adanya perbedaan antara data populasi dengan sampel. Oke, kita udah cukup memahami apa itu statistik dan inferensi. Oke, kita akan membahas apa aja cabang-cabangnya. Yang pertama kita akan membahas tentang one sample t-test. One sample t-test itu apa? Yaitu metode uji hipotesis untuk menentukan apakah meannya itu berbeda dari rata-rata suatu populasi berdasarkan hipotesis. Nah, syarat dari one sample t-test ini adalah yang pertama, jenis data itu bersifat interval atau rasio. Terus sampel harus saja, lalu juga banyak datanya itu kurang dari 30. Oke, tambah berlama-lama, saya langsung saja mempraktekkan bagaimana mengoperasikan data-data contoh soal yang saya buat atau data yang sudah saya dapat ke dalam Minitab-nya. Oke, kita langsung buat worksheet yang kedua. Kita buka worksheet yang terbaru, terus kita ambil data dari ini. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, di sini dari soal one sample t-testnya diketahui bahwasannya terdapat 20 sampel dan ditetapkan ada 4.000. Jadi perkiraannya itu ada 4.000 PSI selama 28 hari itu. Nah, kita langsung aja select kekuatan beton ini, kita copy, nah, kita masukin ke Minitab, kita copy paste, terus kita masuk ke statistik, basic statistik ke one sample t-test ini, klik, setelah itu one more column in each column, terus kekuatan beton kita select. Nah, perform hypothesis test ini kita masukin nilai 4.000 tadi karena ya diperkirakan 4.000 selama 21 sampel itu diperkirakan 4.000 semua, tapi kenyataannya sampel yang kita dapat dari 21 sampel itu kita ada yang 4.000, ada yang kurang dari 4.000, kita masukin 4.000 untuk sebagai sebuah acuan. Terus option kita sama 95, Scratch-nya juga kita histogram boleh, boxplot boleh, yang penting kita paham apa itu. Kita oke. Nah, di sini kita dapat nilai t-value dan p-value. Dan perlu diingat teman-teman, untuk statistik inferensi adalah tujuan yang pertama adalah menarik kesimpulan berdasarkan uji hipotesis. Nah, uji hipotesisnya ini yang dilihat adalah seperti t-value, p-value, dan z-value yang akan kita bahas nanti. Tapi karena kita one sample t-test, kita yang dilihat adalah t-value dan p-value-nya. Nah, dibandingkan dengan apa t-value dan p-value kita dapat? Dibandingkan dengan t-value tabel dan p-value yang ketahuan 0,05 itu. Nah, di sini kita mendapatkan nilai t-value 0,46, sedangkan dari tabel kita mendapatkan nilai 2,086. Jadi teman-teman perlu pelajari bagaimana cara melihat tabel, karena saya propose teman-teman yang melihat video ini harusnya udah tahu bagaimana membaca tabel T, karena sudah disampaikan dan dosen-dosen di kelas ya. Nah, di sini kita mendapatkan nilai t-value-nya lebih kecil daripada di tabel. Begitu pula p-value-nya kita mendapatkan lebih besar daripada ketentuannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya H0 diterima, yang dimana rata-rata kekuatan beton sebesar 4.000 PSI. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke yang cabang kedua, yaitu two sample t-test. Nah, two sample t-test adalah merupakan metode uji hipotesis, yang dimana itu untuk mengetahui perbedaan mean dari dua kelompok data yang tidak berpasangan. Oke, kita langsung ke tutorialnya untuk mengoperasikan Minitab. Kita membuka worksheet yang terbaru. Kita ambil data untuk contoh soal yang kita udah buat. Di sini kita mengambil contoh soal ACBC dan ACBC ya. Nah, kita ambil, kita copy, terus kita paste ke dalam Minitab-nya. Nah, udah kita paste. Selanjutnya kita masuk ke menu start, ke basic statistik, ke to sample t. Nah, ini kita jangan lupa ganti ke each sample is in its own column. Kita ke ACBC, I have a bad in English. Terus kita ke ACBC. Nah, terus kita optionnya kita samain aja. Kita assume equal variance. Kita oke. Terus grafnya terserah teman-teman mau lihat juga nggak apa-apa, mau enggak juga nggak apa-apa.
Kita pulang, kita oke. Oke, kita dapat nilai T value dan P value-nya. Nah, T value yang kita dapat dari ini ada 17,43, sedangkan dari tabel 2,093. Dan P value kita mendapat nilai 0, yang dimana nilai 0 merupakan kurang dari 0,05. Dan perlu diketahui dan perlu di disclaimer, teman-teman harus paham bagaimana cara membaca T tabel. Oke? Nah, dapat ditarik kesimpulan dari apa yang kita dapat dari T value dan P value yang kita hitung tadi di Minitab, dapat disimpulkan bahwasanya H0 ditolak, yang berarti H1-nya diterima, atau hipotesis alternatif itu diterima, sehingga terdapat perbedaan antara rata-rata stabilitas max aspal ACWC dengan aspal ACBC dalam menahan sebuah deformasi atau sebuah perubahan bentuk. Oke, karena kita udah mengerjakan step 2 sampel test, sekarang kita lanjut ke cabang yang ketiga, yaitu cabang parity test. Apa itu parity test? Yaitu metode uji hipotesis untuk mengetahui perbedaan mean antara data yang tidak bebas atau tidak berpasangan. Nah, kita lanjut aja langsung ke tutorialnya ya. Nah, kita open worksheet yang ketiga. Nah, keempat maksudnya. Oke, yang keempat. Kita mengambil datanya. Kita ambil data sesudah. Ini maksudnya adalah sesudah diberi Z aditif atau sebelum diberi Z aditif. Kita copy, lalu kita kopas ya ke dalam ini tabnya. Kita buka ke menu start, seperti biasa ke basic start, lalu ke parity test. Sampel satunya kita masukin yang sebelum, sampel 2 nya kita masukin yang sesudah. Kita select. Setelah itu kita optionnya juga sama, nggak perlu diganti-ganti. Seharusnya juga terserah teman-teman mau menampilkan histogram dan itu terserah, tapi kita tampilkan aja. Kita oke, kita oke lagi. Lalu dapat. Di sini kita dapatkan nilai T value-nya itu minus 23,47, sedangkan T tabel yang kita lihat itu min 2,093. Begitupun P value 0, di mana kalau ada yang lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya H1 diterima atau H0 ditolak. Sehingga dimaksudkan bahwasanya kuat tekan beton sebelum dan sesudah diberi zat aditif terdapat perbedaan yang signifikan. Itu kesimpulannya. Nah, kita lanjut ke cabang yang terakhir nih, ke z-test. Nah, z-test sendiri adalah merupakan metode uji atau metode uji hipotesis untuk menentukan yang maaf. Nah, z-test itu adalah metode uji hipotesis menggunakan pendekatan distribusi normal atau yang kurva yang ini dengan syarat banyak sampel itu lebih besar dari 30 dan varian populasi diketahui. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya, teman-teman. Kita tambah worksheet. Nah, kita ambil sampelnya. Di sini kita udah dapatkan sampel konsumsi bahan bakar bus selama 30 hari ya. Nah, kita klik. Setelah itu kita kopas. Di sini saya, aduh, maaf, ulang-ulang. Kita ambil dari sini, kita kopas. Nah, kita masukin ke metadata, kita copy. Nah, karena ini saya menginput data di Excel-nya sedikit berantakan, jadi perlu pelan-pelan. Oke, kita masukin ke dalam metadata. Oke. Nah, karena kita udah mendapatkan data-datanya, kita masuk ke menu start. Dan perlu diperhatikan teman-teman, dari soal ini kita mendapat sebentar. Oke. Ini z-testnya ini mendapat untuk standar deviasinya itu 1,5 dan acuannya itu 12 liter. Atau seperti yang kita kerjakan yang ini, yang worksheet yang kedua atau yang buat simple test. Nah, kita masuk ke start, terus basic statistik, ke one simple test atau Z. Kita pilih variabelnya apa. Nah, standar deviasi ini apa? Standar deviasinya diketahui senilai 1,5 ya. Kita masukin 1,5. Nah, terus perform hypothesis test atau acuan tadi itu 12. Nah, opsinya terserah teman-teman tetap saja karena kita pakai S95. Nah, graph-nya histogram mau spot juga nggak apa-apa. Oh iya, ini jangan lupa dipilih ya datanya. Kita select, kita oke. Baiklah, kita dapat Z value dan P value. Z value-nya lebih besar dari Z tabel dan P value-nya lebih kecil daripada 0,05, sehingga kesimpulannya adalah H0 ditolak, artinya konsumsi bahan bakar tidak memenuhi standar minimal konsumsi. So, sekian video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.